tidak sesuai dengan apa yang ia cita-citakan sebelumnya, sehingga dia merasa bahwa prediksinya itu salah. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi berselingkuh. Nah, ini adalah tentunya hal penting. Makanya sebelum Anda terikat dalam tali pernikahan, pikirkan, ya, pikirkan matang-matang. Karena kita paham bahwa di masa-masa pendekatan itu tidak ada situasi yang tidak indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 alasan jujur istri selingkuh. Ini tentunya adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh seorang istri dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa dia itu berselingkuh? Nah, kira-kira alasannya apa saja yang menjadi seseorang nekat melakukan perselingkuhan? Nah, namun tentunya di sini adalah perselingkuhan bukan tidak dipertimbangkan, karena awal mula melakukan perselingkuhan tentunya sudah diselimuti rasa takut, ya. Tapi rasa takut ini bisa timbul adalah karena mungkin bisa kita lihat besar kecilnya cinta, ya, si pasangan Anda terhadap Anda. Mungkin ketika memang alasannya ketika memang pasangan Anda selingkuh ingin meninggalkan Anda, ya, ini beda cerita. Jelas dia sama sekali tidak takut jika Anda tahu. Tapi ketika selingkuh ini hanya menghapus rasa penasaran, tidak menutup kemungkinan dia pun takut diketahui Anda. Yang pertama adalah karena dia selingkuh karena merasa takut dengan komitmen yang sudah ia sepakati. Sehingga secara diam-diam untuk memenuhi keinginannya yang mungkin selama ini tidak disadari atau tidak, memang masih belum maksimal didapat dari pasangan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis tentunya. Nah, karena kebutuhan biologis ini memang tidak terlihat. Tidak seperti kebutuhan-kebutuhan lain yang memang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kebutuhan ini adalah merupakan nafkah batin, ya. Ini bagian dari yang harus kita penuhi setelah kita betul-betul berada di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia merasa bosan. Nah, bosan ini tentunya adalah dibagi menjadi banyak hal, ya. Bosan dengan perilaku pasangan yang itu-itu saja, menyebalkan bisa jadi. Kemudian bosan dengan hubungan suami istri yang monoton, bisa jadi, ya. Bosan dengan kehidupan yang selama ini itu-itu saja. Sementara dia melihat pasangan-pasangan yang lain dalam tempo singkat dia bisa memiliki apa saja. Nah, ini. Nah, namun perlu kita pahami bahwa kebahagiaan bukan melulu dilihat dari itu, ya. Karena kebahagiaan itu simpel. Kebahagiaan yang kita inginkan itu simpel ketika kita memang berpikir sesuai dengan apa yang kita mampu. Paham? Dan di sini kekayaan, kesadaran, rasa syukur ini sebetulnya simpel, yaitu apa yang orang lain punya bukan harus kita punya juga. Karena itu akan memaksa diri kita memiliki sifat ini, dan ini sangat berbahaya sekali, ya, bagi siapapun. Lalu yang keempat, dia mengatakan bahwa adanya kesempatan. Ya, ini. Kesempatan memang tidak menutup kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian yang kelima adalah adanya rasa penasaran, rasa keingintahuan sebetulnya selingkuh itu seperti apa. Ya, apakah selingkuh membuat bahagia ataukah sebaliknya? Ini. Ya. Kemudian yang keenam, ini memang hal yang sangat-sangat umum karena dia merasa kurang diperhatikan oleh pasangan atau diabaikan oleh pasangan. Ini bisa saja terjadi kepada suami ataupun istri kalau bicara diabaikan. Siapapun ketika diperlakukan seperti itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi mereka mencari apa yang ia butuhkan di luar karena yang di dalam rumah tidak ada atau tidak memberi. Ada tapi tidak memberi. Ini. Lalu yang ketujuh, biasanya di dalam pernikahannya tidak bahagia atau terjadi di luar keinginan, terjadi di luar dugaan. Mungkin sebelumnya dia berpikir bahwa
kalau saya menikah dengan si dia, saya pasti bahagia. Ya, kalau saya menikah dengan si dia, saya pasti sukses. Nah, ketika saya menikah sama dia, saya pasti langgeng. Ya, namun apa yang terjadi setelah pernikahan ternyata di luar dugaan. Ya, pernikahan tidak bahagia, perekonomian mungkin merosot dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan apa yang ia cita-citakan sebelumnya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang ia cita-citakan sebelumnya, sehingga dia merasa bahwa prediksinya itu salah. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang menjadi berselingkuh. Nah, ini adalah tentunya hal penting. Makanya sebelum Anda terikat dalam tali pernikahan, pikirkan, ya, pikirkan matang-matang. Karena kita paham bahwa di masa-masa pendekatan itu tidak ada situasi yang tidak indah. Semuanya akan menjadi indah, ya. Namun ketika kita sudah terikat dengan tali pernikahan, yang indah berubah menjadi tidak indah atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini makanya kita dibutuhkan rasa saling pengertian, pemahaman satu sama lain, agar apapun ya kondisinya kita di tengah hidup berumah tangga, kita mampu bertahan. Karena sebetulnya keluarga yang harmonis, orang yang sukses adalah orang yang mampu hidup di setiap situasi atau lolos di situasi-situasi tertentu. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan hidup pas-pasan, lalu kita bisa lolos, itu adalah ada kebahagiaan tersendiri antara Anda dengan pasangan Anda. Nah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.